Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita ya tentang bilangan bulat berpangkat positif ya. Di sini ada konsep ya. Kita akan memahami konsep bilangan bulat berpangkat positif. Perhatikan, ayo kita menalar. Konsep yang pertama, jika M menyatakan sebarang bilangan bulat dan N menyatakan sebarang bilangan bulat positif, nyatakan bilangan M pangkat N ke dalam bentuk perkalian. Perhatikan, di sini M bilangan bulat dan N adalah bilangan bulat positif. Ya. Jadi, misalkan M sama dengan 3 dan N sama dengan 2. Perhatikan di sini tadi rumusnya, M pangkat N. Otomatis ya, 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Sama 3 kali 3 hasilnya 9. Ya, konsep yang kedua, jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif dengan A kurang B kurang dari C kurang dari D. Jadi di sini A di sini paling kecil dan D adalah paling besar. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan A pangkat B dengan C pangkat B. Perhatikan, nah ini tadi rumusnya ya. Di sini konsepnya, ini rumusnya A pangkat B dengan C pangkat D. Ya, perhatikan misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4, dan D sama dengan 5. Ya, perhatikan di sini kan tadi kurang dari ya, otomatis A lebih kecil, ya. A kurang dari B, B kurang dari C, C kurang dari D. Ya, misalkan yang A pangkat B, ya, berarti A-nya 2, B-nya 3, berarti 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ya, sama. Lanjut, C pangkat D. Ya, C-nya 4 dan D-nya 5. Otomatis 4 pangkat 5. Jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 hasilnya 1024. Lanjut, konsep yang ketiga, jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, ya, perhatikan di sini bulat positif dengan A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan A pangkat C dengan B pangkat D. Perhatikan, A pangkat C. Sama tadi kita misalkan dulu. A sama dengan A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4, dan D sama dengan 5. Ya, sama tadi yang di atas. Ya. A pangkat C berarti 2 pangkat 4. Nah, perhatikan tadi di sini 2 pangkat 3, sekarang 2 pangkat 4. Karena di sini A pangkat C. Tadi di sini A pangkat B. Jadi 2 pangkat 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16. Nah, sekarang kita bandingkan dengan B pangkat D. B pangkat D di sini adalah 3 dan 4. 3 dan 5. Otomatis 3 pangkat 5. Ya, jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya 243. Kita tadi di sini mau bandingkan mana yang lebih besar. Otomatis yang lebih besar adalah B pangkat D atau 3 pangkat 5. Sama tadi ini. Yang lebih besar adalah C pangkat D karena angkanya memang dia paling besar. Ya, kita lanjut. Nomor 4. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, perhatikan. Di sini masih bilangan bulat positif ya. Dengan A kurang dari B, B kurang dari C, C kurang dari D.
Tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan A pangkat D dengan B pangkat C. Ya, perhatikan A pangkat D. Ya. Kita misalkan sama tadi, A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4, dan D sama dengan 5. Ya, jadi A pangkat D berarti 2 pangkat 5. Ya, karena D-nya sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 5 ini sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Ya. Sekarang B pangkat C. Ya, 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 ini sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3 hasilnya 81. Ya, jadi kalau dibandingkan mana lebih besar, otomatis yang lebih besar adalah B pangkat C. Ya, B pangkat C. Ya, ini ya, yang di tengah. Karena di sini tadi yang lebih kecil berpangkat dengan yang lebih besar. 2 pangkat 5. Ya. Biar pangkatnya besar, kalau pokoknya kecil, nilainya juga tetap kecil. Ya. Kita lanjut di nomor 5. Diketahui A adalah bilangan bulat negatif. Ya, perhatikan di sini. A adalah bilangan bulat negatif. Ya. Dan B adalah bilangan bulat positif genap. Ya. Di sini B-nya positif dan harus genap. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah positif atau negatif. Nah, jadi perhatikan di sini A pangkat B. A-nya adalah bilangan bulat negatif dan B-nya adalah bilangan bulat positif negatif. Positif genap. Ya, perhatikan. Jadi A-nya ini sama dengan minus 2, B-nya sama dengan 4. Karena minus 2 ini adalah bilangan bulat negatif. Ya, bisa 3, bisa minus 3, bisa minus 4, ya, bisa minus 5. Yang jelasnya harus negatif. Dan B adalah bilangan bulat positif genap. Ya. Ini positif dan genap. Ya. Angka genap itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi harus di sini angka genap. Jadi kita cari ya minus 2 pangkat 4. Ya, karena tadi di sini A pangkat B. Minus 2 pangkat 4 di sini sama dengan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Hasilnya 16. Kenapa bisa 16? Ya, perhatikan. Negatif kali negatif hasilnya positif. 2 dikali 2 hasilnya 4. Berarti positif 4. Ingat, positif 4 sampai di sini. Positif 4 dikali minus 2. Ya, positif kali negatif. Ya, kan tadi positif ini di sini toh. Ya, positif kali negatif hasilnya negatif 8. Ya, negatif 8 sampai di sini ya. Negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya negatif kali negatif hasilnya positif. Ya, 8 dikali 2 hasilnya 16. Jadi hasilnya positif. Ya, jadi ternyata setiap angka ya, angka pokoknya biarpun dia minus ya, kalau misalnya pangkatnya itu selalu genap ya, selalu genap, otomatis hasilnya nanti pasti positif. Ya, hasilnya nanti pasti positif. Ya. Kita lanjut. Diketahui A adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif ganjil. Ya, perhatikan. A bulat negatif dan B bulat positif ganjil. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah positif atau negatif. Jadi kita misalkan kembali A sama dengan minus 2 dan B sama dengan 3.
Perhatikan di sini A minus 2 karena bilangan bulat negatif. B di sini positif harus ganjil. Ya. Sifatnya ya, sifatnya. Sini konsepnya. Ya, jadi ya, A pangkat B berarti minus 2 pangkat 3. Ya. Minus 2 dikali minus 2 kali minus 2 hasilnya minus 8. Perhatikan kenapa minus 8? Karena ya, minus kali minus hasilnya positif. Positif kali minus hasilnya negatif. Ya, jadi tetap hasilnya negatif. Jadi 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Minus 8. Jadi kesimpulannya ya, kalau misalnya dia bilangan bulat negatif, ya bilangan pokoknya adalah bilangan bulat negatif dan pangkatnya itu adalah bilangan positif, ya bilangan bulat positif ganjil. Ganjil, ya, angka ganjil itu 3, ya masuk 1 tapi kalau pangkat ya, tidak ditulis. 3, 5, 7, ya, 9, 11 dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya berpangkat ganjil dia hasilnya tetap negatif ya. Perhatikan. Jadi nanti kalau ada misalnya pangkat 11, nah, otomatis nanti di sini hasilnya negatif ya. Negatif. Kalau pangkat 12 berarti hasilnya nanti positif. Ya, baik Nanda. Insya Allah bisa dipahami.